Kemudian alasan yang kelima kenapa Muhammadiyah bisa begitu besar, itu adalah karena semangat literasi mereka yang sangat luar biasa. Dan ini harus diakui, lagi-lagi kita lihat bagaimana argumentasi Bung Karno atau pengalaman Bung Karno. Kenapa Bung Karno sangat senang sama Muhammadiyah? Karena waktu zaman Bung Karno, organisasi yang paling banyak menerjemahkan buku-buku Belanda, buku-buku Eropa, itu adalah orang-orang Muhammadiyah. Ketika kelompok-kelompok Islam yang lain berpikir bahwa Islam dengan Barat itu terpisah, bahwa ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu terpisah, bahwa aktualisasi Islam dengan mempelajari tafsiran Islam itu terpisah gitu. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu. Tulisan Barat, buku-buku Barat diterjemahkan sama Muhammadiyah, tidak apa-apa. Yang penting itu adalah bagian dari ilmu, dan ilmu itu mempelajari ilmu apapun itu adalah bagian dari ilmu agama. Ketika bikin rumah sakit itu adalah perwujudan dari ketaatan terhadap agama. Ketika bikin sekolah, bikin panti asuhan itu adalah wujud dari pengaplikasikan agama gitu. Jadi baca buku dari Barat ya demi untuk bikin sekolah, demi untuk bikin universitas, demi untuk bikin rumah sakit yang bagus dengan kurikulum yang bagus, ya nggak apa-apa, ambil dari Barat. Itu penerjemah-penerjemah paling awal di Indonesia itu kalau yang dari kelompok Islam itu ya Muhammadiyah itu. Dan itu bertahan bukan hanya pada penerjemahan, tapi juga pada penulisan. Penulisan buku, penulisan jurnal. Orang-orang Muhammadiyah menulis buku jauh lebih banyak daripada kelompok Islam manapun di Indonesia. Saya tidak punya datanya, tapi silahkan cek Baraya, konfirmasi silahkan Baraya berapa banyak tulisan-tulisan buku-buku yang ditulis oleh orang Muhammadiyah versus misalkan yang ditulis oleh dari kelompok yang lain gitu. Dan ini sudah menjadi tradisi gitu. Bikin majalah, bikin buletin, kemudian bikin buku dan sebagainya, menerjemahkan buku dan sebagainya, itu adalah sudah kerjaan Muhammadiyah. Bahkan ada satu kebiasaan Muhammadiyah yang bertahan sampai sekarang. Yang itu cukup unik, kayak orang Cina. Apa itu? Tiap rapat notulennya didokumentasikan. Jadi kalau rapat pun bahkan didokumentasikan, bahkan di arsip nasional itu yang di Jakarta itu, coba itu arsip-arsip Muhammadiyah itu banyak banget. Yang kadang-kadang nggak terlalu penting buat banyak orang karena isinya itu adalah arsip rapat gitu. Jadi notulen rapat apa segala rupa tuh ada di situ gitu. Jadi ketika NU misalkan kalau mau belajar Islam, pikirannya itu kan adalah kalau mau belajar Islam ya dari ulama. Ulamanya dari ulama, ulamanya dari ulama. Jadi apa? Mengembangkan tradisi lisan. Dari mulut ke mulut, tradisi lisan. Nah, kalau Muhammadiyah dari tradisi tulisan, dari baca, dari literasi. Jadi kalau misalkan belajar dari Kiai Anu, misalkan ya, bukan dengerin dia, kemudian lihat dia latarnya berguru pada siapa, bukan kayak gitu.